Kata Allah, yang disebut ulama itu jangan dilihat dulu pintarnya, hafal Qur'annya, hafal hadisnya. Standarku, kata Allah, yang pertama, dia punya sifat khasyah, ketakutan yang dalam kepada Allah yang ditampakkan dari hasil ibadahnya. Wa dhaharat diyanatuhu, dia konsisten menampakkan sisi ketaatan ibadahnya. Tadi dibacakan Quran surah Al-Isra oleh qari tadi, ayat ke-81 sampai ayat 82. Ada ulama ngajar ayat ini, bahkan dari ayat 79 tentang tahajud. Orang yang tahajud diberikan 4 keutamaan. Surah ke-17 ayat 79 sampai 82. 1, diangkat martabatnya. 2, dibimbing mengawali karirnya. 3, dimudahkan kesulitannya. 4, ditolong oleh Allah kalau ada orang ingin mengganggunya. Setelah itu diberikan jalan pada kebaikan dan kebenaran, dibimbing dengan Al-Quran. Ada ustadz ceramah tentang tahajud, tapi dia sendiri tidak tahajud. Dalam kualifikasi Allah yang demikian belum masuk pada golongan ulama. Ada orang ngajak baca Quran, ayo bapak ibu tingkatkan bacaan Quran kita, tingkatkan tilawah kita. Dia sendiri tidak pernah ngaji. Ini belum masuk kategori ulama. Jelas? 2. 3, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dia kenal Allah dan dia kenal dengan dirinya. Kenal siapa? Kenal Allah, ma'rifatullah. Kenal diri, ma'rifatul insan. Kenapa penting kenal Allah? Kalau bapak tidak kenal Allah, tidak kuat dengan tahu Allah, tidak ada rem dalam diri kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Halo? Pak Wali duduk sendirian di meja, belum kenal Allah, datang orang minta, Pak Wali, ini ada proyek di depan Pak, kalau Bapak bisa pilih yang dari saya, fee-nya mungkin ya walaupun sedikit 1 miliar Pak. Tidak ada orang lain, ditinggal ceknya, tinggal orangnya. Hanya antara Pak Wali dengan cek. Kalau tidak kenal Allah, kira-kira diterima atau ditolak? Karena tidak ada yang mengingatkan. Tapi ketika diri kita ma'rifat, kenal Allah, walaupun dia merasa tidak ada yang lain, dia merasa diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan pekerjaanmu sebagai ibadah. Saya wali kota walaupun sementara, tapi saya merasa dilihat Allah. Saya jadikan pekerjaan saya sebagai ibadah karena Allah. Saya ditugaskan sebagai apa? Birokrat. Saya ditugaskan sebagai apa? Diplomat. Saya mengajar. Saya di rumah sakit. Merasa diawasi Allah dan dia punya Allah, maka semua pekerjaannya akan dilakukan dengan baik dan benar. Karena punya Allah. Alhamdulillah Pak Wali dekat dengan Allah, rajin sholat, datang maklar, Pak Wali fee-nya 1 miliar. Pak Wali jawab, maaf ya, telunjuk saya telunjuk tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Tapi ternyata setan tidak putus asa. Dia balik lagi, Pak Wali mohon izin ditambah 10 miliar. Kata Pak Wali, apa Anda tidak dengar yang tadi saya sampaikan? Tunggu, saya istikharah dulu. Apunten Pak Asepnya, saya istikharah tidak maksiat. Jelas? Yang keempat, yang terakhir. Perhatikan kalimatnya. Washtaharat siyanatuhu. Dan dia nampak akhlaknya, nampak kebaikannya. Nah, ini ciri ulama nih. Awas ustadz-ustadz di pesantren, di sekolah, di madrasah, bukan hanya pandai mengajarkan ilmu, tapi juga pandai mempraktekkan adab. Bapak ilmu banyak, ustadz menguasai Quran, fikih bagus, tapi lisannya kasar, perilakunya kasar. Tidak ada contoh keteladanan dalam dirinya. Alih-alih yang dikenal ilmunya, yang jadi fitnah perilakunya. Walaupun ilmunya luas. Karena itulah bagian yang keempat, sempurnakan. Setelah yang pertama, dia pakar di bidangnya. Yang kedua, yang paling penting juga yang tidak boleh dilupakan, tampak ibadahnya.
Yang ketiga, ma'rifat dengan Allah sehingga kenal dirinya. Dan yang keempat, dia tampilkan akhlak.